efisiensi anggaran ini kurang begitu berefek pada ruang-ruang aktivitas pejabat negara. Saya kemudian di sana berpikir bahwa ternyata kesalahannya bukan berada pada DPR, tapi kesalahannya adalah pada kita sebagai rakyat yang kurang begitu berpartisipasi di dalam memberikan pajak yang besar agar pemerintah itu menambah ruang-ruang pembahasan yang besar, sehingga kemudian mereka tidak mesti harus pindah kamar, pindah ruangan untuk membahas berkaitan dengan hajat hidup di dalam bernegara. Jadi kita kurang begitu punya ruang parlemen untuk memfasilitasi pemerintah kita, perwakilan kita untuk membahas keperluan negara dengan nyaman di sana. Jadi kita sebetulnya itu kekurangan ruangan yang begitu megah gitu di dalam parlemen, sehingga perwakilan kita mesti memikirkan tentang bagaimana kenyamanan mereka yang harus keluar dari ruang parlemen. Jadi sebetulnya salahnya tuh berada pada kita, sejujurnya gitu. Saya melihat salahnya kok bukan di DPR kok, salahnya di kita. Betul, Presiden mengambil kebijakan efisiensi anggaran. Tetapi kitanya yang kurang begitu memiliki atensi besar dan kurang begitu memperhatikan tentang kebutuhan perwakilan rakyat kita. Nah, sampai-sampai perwakilan kita itu memiliki kebutuhan ruangan yang terbatas, sampai mereka mesti harus berpindah ke tempat yang agak mewahan daripada ruang yang sudah kita sediakan melalui proses pembayaran pajak yang besar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya Alhams Kumarullah di Respon Populer. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberi respon saya, teman-teman sekalian. Namun sebelumnya saya minta maaf jika sedikit terganggu pendengaran rekan-rekan sekalian bila ada bunyi-bunyian kayak pecahan ombak gitu, karena memang persis banget gitu loh. Saya di samping dan memang hampir ya tinggal 3 meteran dari sini, bibir pantai gitu. Ya biasa maklum, anak pantai, anak nelayan, jadi ya sudah ya sudah bersahabat dengan alam laut gitu. Teman-teman sekalian, berkaitan dengan satu persoalan yang belakangan menjadi sorotan banyak pihak gitu, dan kemudian menuai pula gitu tanggapan dari pihak yang dibicarakan. Dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Teman-teman sekalian, pertemuan dalam upaya untuk membahas revisi Undang-Undang TNI yang belakangan menjadi polemik diakibatkan karena banyak pihak yang mengatakan bahwa ini adalah upaya untuk mengaktifkan kembali difungsi yang memang sudah dengan spirit, yang sudah dengan semangat untuk mereformasi tatanan sistem pemerintahan dan lain seterusnya pada 98 itu loh. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya mau ingin memberi respon saya berkaitan dengan hal ini. Disebabkan begini, ini pertemuan ini dilakukan di salah satu hotel Fairmont gitu ya, di Jakarta, dan ini adalah hotel bintang 5. Harganya bervariasi dari angka 2 jutaan sampai dengan angka 6 jutaan, begitu konon katanya. Dan Anda tentu tahu secara bersama, tentu sekelas DPR kita, mereka tidak mau dengan harga yang murah, pasti ada dengan harga yang besar. Nah, pada bagian ini saya tidak mau ingin bicara menyangkut soal masalah berapa besar harganya atau berapa banyak yang dikeluarkan untuk pembayaran hotelnya gitu. Tetapi begini, yang mau ingin saya soroti adalah berkaitan dengan persoalan kegiatan aktivitas pembahasan panja ini gitu ya. Dalam upaya untuk revisi Undang-Undang TNI ini, itu digelar di saat Indonesia tengah diperhadapkan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, yakni adalah terkait efisiensi anggaran. Nah, pertemuan ini dilaksanakan di tengah efisiensi anggaran, yang dimana efisiensi anggaran berdasarkan Perpres nomor 1 tahun 2025 ini dengan berbagai macam alasan yang disampaikan dan kemudian diamini oleh publik gitu. Nah, publik kemudian menerima dengan baik, dengan lapang dada. Ini di dalam upaya untuk efisiensi anggaran dan optimalisasi anggaran yang ada untuk sepenuhnya adalah apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau dalam rangka untuk memenuhi sedikit dari bagian kesejahteraan rakyat itu sendiri. Tetapi apa yang nampak? Yang nampak adalah
efisiensi anggaran yang barangkali adalah berefek kepada kebutuhan masyarakat gitu. Tetapi efisiensi anggaran ini kurang begitu berefek pada ruang-ruang aktivitas pejabat negara. Nah, ini yang kemudian sedikit membuat kita itu shaky. Mengapa Presiden Prabowo Subianto membuat efisiensi anggaran yang dimana itu berefek pada pembangunan misalnya, karena ini terjadi pula pemangkasan terhadap anggaran-anggaran daerah misalnya. Nah, itu terjadi pada kebutuhan masyarakat di daerah gitu. Nah, misalnya ada proyek atau ada apa yang kemudian mangkrak di sana karena memang anggarannya menjadi terbatas, sehingga kemudian pemerintah daerahnya pun juga mesti secara hati-hati dan profesional dalam konteks pembahasan dan optimalisasi anggaran yang ada yang secukupnya untuk kebutuhan dan pembangunan yang ada saja untuk daerah tersebut. Tentu persoalan ini berefek dan mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang berefek pula kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, tetapi sayangnya efisiensi ini kurang begitu berpengaruh pada ruang-ruang elit kita. Nah, dan kemudian pada persoalan di mana revisi undang-undang TNI ini dibahas di Hotel Bintang 5 Fairmont Jakarta ini, saya kemudian di sana berpikir bahwa ternyata kesalahannya bukan berada pada DPR, tapi kesalahannya adalah pada kita sebagai rakyat yang kurang begitu berpartisipasi di dalam memberikan pajak yang besar agar pemerintah itu menambah ruang-ruang pembahasan yang besar, sehingga kemudian mereka tidak mesti harus pindah kamar, pindah ruangan untuk membahas berkaitan dengan hajat hidup di dalam bernegara. Jadi memang pada bagian ini tidak salah kok DPR-nya gitu. Tapi kitanya yang salah, kitanya yang kurang begitu memberikan banyaknya, yang masih kurang. Ya, masih kurang di dalam memberikan besaran pajak untuk memenuhi setiap kebutuhan pemerintah kita. Pada bagian ini saya melihat bahwa rupanya kita itu kurang ruangan di dalam parlemen gitu. Kita kurang ruangan yang kurang begitu maksimal dan kurang begitu setara dengan kamar-kamar Hotel Bintang 5 atau 6, 7 dan lain seterusnya. Jadi sebetulnya kita itu punya parlemen yang begitu kurang memiliki ruangan-ruangan elit yang selayaknya hotel-hotel bintang 5, hotel-hotel bintang 6, bintang 7, dan lain seterusnya. Jadi kita kurang begitu punya ruang parlemen untuk memfasilitasi pemerintah kita, perwakilan kita untuk membahas keperluan negara dengan nyaman di sana. Jadi kita sebetulnya itu kekurangan ruangan yang begitu megah gitu di dalam parlemen, sehingga perwakilan kita mesti memikirkan tentang bagaimana kenyamanan mereka yang harus keluar dari ruang parlemen. Jadi sebetulnya salahnya tuh berada pada kita, sejujurnya gitu. Saya melihat salahnya kok bukan di DPR kok, salahnya di kita. Betul, Presiden mengambil kebijakan efisiensi anggaran. Tetapi kitanya yang kurang begitu memiliki atensi besar dan kurang begitu memperhatikan tentang kebutuhan-kebutuhan perwakilan rakyat kita. Nah, sampai-sampai perwakilan kita itu memiliki kebutuhan ruangan yang terbatas, sampai mereka mesti harus berpindah ke tempat yang agak mewahan daripada ruang yang sudah kita sediakan melalui proses pembayaran pajak yang besar tadi. Ya, 270 juta jiwa masyarakat Indonesia ini mesti harus berpikir kembali tentang bagaimana menyediakan ruangan yang layak untuk memfasilitasi kebutuhan perwakilan rakyat kita di parlemen atau kebutuhan elit kita di sana, agar mereka dengan nyaman tanpa gangguan dan secara tergesa-gesa membahas soal masalah kepentingan bangsa dan negara. Itu sih sebenarnya yang saya pikirkan gitu. Yang saya lihat dari persoalan ini adalah bukan soal masalah bagaimana mengambil alih dalam perdebatan hari ini orang bicara soal masalah efisiensi anggaran, tetapi kemudian parlemen kita, perwakilan kita bicara soal masalah undang-undang revisi ini di Hotel Bintang 5 gitu. Saya tidak membahas soal masalah itu. Justru saya memvonis kita sebagai rakyat ini salah di sana. Kitanya yang kurang begitu baik, masih kurang begitu baik, walaupun sebetulnya sejujurnya sudah terlalu ikhlas banget gitu kitanya di dalam memberikan pajak untuk negara. Tetapi keikhlasan kita itu masih patut untuk diukur gitu loh. Mungkin saja berada pada angka tertentu yang dimana itu belum sepenuhnya keikhlasan itu disebut sebagai keikhlasan gitu loh. Ya,
kita kurang begitu ikhlas di dalam melihat bagaimana kebutuhan perwakilan kita. Memang kita sudah melihat tentang bagaimana kebutuhan perwakilan kita sepanjang mereka menjadi perwakilan gitu. Dari mulai kebutuhan dapurnya, kebutuhan istrinya, dari semenjak haid dan setelah haidnya gitu loh. Kebutuhan ranjang dia, ya kebutuhan rumah tangganya sampai dengan kemudian apa-apalah itu, mobil mewahnya dan lain seterusnya. Rupanya ini belum mencukupi ya kebutuhan yang cukup gitu loh. Nah, saatnya kita mesti harus merenungi kembali. Yang satu di antaranya yang harus kita renungi adalah berkaitan dengan kebutuhan ruangan yang harus dibutuhkan oleh perwakilan kita agar mereka nyaman, tidak diganggu oleh kelompok manapun, tidak diganggu dengan ya suara-suara apapun itu, walaupun sekelas suara jangkrik gitu loh. Nah, jadi ruangan yang layak yang harus kita renungi secara bersama, yang harus kita sediakan ruangan yang sekelas hotel bintang 5 atau bintang 6 dan bintang 7 atau naik lagi levelnya lebih tinggi daripada hotel-hotel bintang yang ada. Nah, itu yang mesti harus kita sebagai rakyat yang harus pikirkan, dan kita mesti harus pikirkan bagaimana cara mendapatkan uangnya. Itu adalah tugas kita, sudah menjadi kewajiban sebagai rakyat. Cari, mau nyolong ke, mau apa kayak gitu, terserah. Yang penting lu punya kebijakan, lu punya tanggung jawab bayar pajak kepada negara, bayar pajak agar memenuhi kebutuhan pejabat kita. Itu sih sebenarnya yang saya pikirkan dari persoalan ini. Ya, dari persoalan ini kita kurang begitu memiliki, dan kita belum cukup punya ruangan yang megah, ruangan yang layak untuk memfasilitasi pemerintahan kita, memfasilitasi perwakilan kita untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan bangsa dan negara kita. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, di akhir video ini saya mau bicara begini. Di dalam tanggapan klarifikasi pihak sekretariat parlemen gitu, berkaitan dengan polemik ini, mereka menyampaikan bahwa undang-undang ini, revisi undang-undang TNI ini amat sangat dibutuhkan, dan dia memang mesti harus dilakukan secara cepat. Sehingga demikian mereka mesti harus membahasnya secara silent, tanpa diketahui di hotel bintang 5. Memang harus keluar dari hotel. Memang harus keluar dari parlemen gitu maksud saya. Di sana saya mulai berpikir, ada apa? Kok mesti harus tergesa-gesa? Ada apa? Kok mesti harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi gitu loh? Ada maksud dan tujuan apa gitu loh? Emang ada urgensi apa yang mesti harus dibahas pada undang-undang TNI yang dimana mesti harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi gitu loh? Ya, jika tidak ada upaya dan ya niatan untuk mengaktifkan fungsi TNI, maka kemon dilakukan mesti harus dengan secara profesional dan terbuka kepada publik. Transparansi itu perlu loh, agar masyarakat juga tahu jika terjadi krisis dalam keamanan negara, mesti masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengetahui itu juga. Karena dalam konteks mempertahankan keamanan negara itu bukan cuma saja tugasnya aparat kepolisian dan aparat TNI. Itu yang mesti harus kita pikirkan secara bersama. Nah, kita sebetulnya tuh kita sudah menyadari hal ini, tapi kita pura-pura tahu saja sebenarnya. Anda pura-pura tahu. Ya. Masyarakat ini selalu diajak untuk mempertahankan NKRI, mempertahankan persatuan NKRI, Pancasila mesti harus selalu dijunjung tinggi. Nah, tetapi dalam konteks pembahasan soal masalah TNI yang menjadi bagian daripada aparat keamanan negara ini, masyarakat kok masa nggak boleh tahu sedikit pun menyangkut soal masalah hal ini. Ini sesuatu yang sesungguhnya cara berpikirnya patut kita pertanyakan gitu loh. Ini cara berpikirnya pakai cara logika apa gitu. Nah, jika tidak ada kepentingan yang mau disusupi di sana berkaitan dengan web fungsi TNI, maka kemon bukalah terbuka mungkin kepada publik agar mereka juga tahu jika itu berkaitan dengan keamanan negara. Masa masyarakat ini tidak boleh ketahui? Masa publik tidak boleh mengetahuinya? Kemon, masyarakat punya kewajiban yang besar
Dan wajib bagi dia untuk mengetahui dan wajib bagi dia untuk harus menjaga persatuan NKRI. Itulah yang selama ini selalu kita gaungkan, kita teriakan, kita nyanyikan dalam setiap kali kemerdekaan kita rayakan. Ya. Tapi pada situasi ini malah justru sebaliknya. Masyarakat dianggap seolah-olah tidak boleh tahu soal masalah hal ini. Padahal jika berkaitan dengan TNI, itu berkaitan dengan keamanan negara loh. Maka wajib bagi masyarakat untuk mengetahui hal ini. Teman-teman sekalian, bagaimana pandangan rekan-rekan sekalian berkaitan dengan persoalan ini? Saya sebetulnya masih mau ingin bicara banyak dalam tataran persoalan ini. Tapi come on, kita bicara perkara ini di kolom komentar saja. Semoga saja ada hati yang terbuka di sana. Ada nurani yang terbuka di sana untuk sedikit berpikir tentang banyaknya jutaan masyarakat Indonesia yang masih terpuruk, yang masih terkurung di dalam ruang-ruang kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.